Huges public figure dan dia mau jadi model saya. Dan dia tampil dengan busana yang ya kayak gini, itu dilukis semua. Huges juga pingin gimana dengan badan dia itu tetap bisa diproses konsep-konsep yang saya bikin eksklusif pada busana-busana pengantin itu. Dan dia senang sekali untuk tampil gitu loh. Yang dilakukan Huges di kantor Nelwan Anwar itu baru permulaan. Pada saat peragaan busana nanti, seperti peragawati pada umumnya, ia akan... Sebagai seorang model dan bintang sinetron, Lira Firna akan dengan senang hati menerima tawaran untuk difoto, apalagi jika yang menawarkan sebuah majalah berkelas yang punya nama. Lagi pula di luar profesi sebagai model, ia pun mengaku senang difoto. Jadi pastinya tawaran itu tidak akan ia lewatkan begitu saja. Begitulah awal mula sampai akhirnya wajah cantik Lira Firna menghias sebuah majalah khusus pria. Ia suka dengan hasilnya. Tapi ada sedikit ganjalan yang membuat rasa suka itu menjadi terganggu. Apalagi kalau bukan kesan seksi yang timbul lewat posenya itu. Kalau sudah begini jadinya, rasa suka Lira pun berganti dengan was-was akan protes yang pasti melayang padanya. Aku nggak nyangka ya yang dikeluarin yang hampir 3/4 ya. Aku pikir mereka akan ngeluarin yang setengah-setengah ke atas gitu. Karena aku juga dapat kopian CD foto-foto itu. Banyak yang bagus-bagus yang dada ke atas. Memang pada awalnya kita sudah bilang ke Lira bahwa, "Lira nanti kamu akan jadi cover dengan tema yang sangat berbeda, dengan, yang pasti, dengan konsepnya ME yang seksi, dan pasti juga menarik. Dan kita nggak akan bikin Lira menjadi aneh di cover," gitu. Melihat posenya untuk pertama kali di majalah tersebut, ia mengaku terkejut. Menurut penyuka hewan melata itu, gambar-gambar yang akhirnya muncul di dalam majalah tersebut benar-benar di luar dugaannya. Padahal semula ia mengira gambar dirinya dengan ular peliharaannya lah yang akan menghias lembaran majalah tersebut. Aku nggak tahu kalau yang dikeluarin itu ya. Karena sebenarnya konsep awalnya itu setahu aku dengan ular aku. Dan kostumnya sendiri aku lihat waktu itu nggak begitu seksi. Aku juga nggak tahu kenapa bisa jadinya seksi ya. Kalau nggak salah celananya celana Firna sendiri ya, kostum, hot pants-nya milik dia sendiri, terus, kita padankan dengan, kemben yang properti yang saya punya. Kemudian saya kasih lihat ke Firna, dia merasa cocok dengan pakaian tersebut, dia gunakan. Aku nggak bawa baju waktu itu. Kostumnya kebetulan semuanya dari ME. Gitu. Waktu itu ada 2 kostum, terus semuanya punya ME. Kecewakah ia? Mungkin sedikit. Tapi saat ini yang lebih ia takutkan adalah pandangan orang terhadap dirinya gara-gara pose tersebut. Takut orang berpikir, wah Lira kayaknya bisa. Wah itu aku takut banget nih jangan sampai. Meski sedikit mengganjal, harus ia akui juga kalau foto tersebut sedap dipandang mata. Ia pun berharap kesan indah dan seksi yang terpancar dari foto tersebut tidak diartikan orang sebagai gambar yang vulgar. Aku rasa masih banyak yang berpose lebih vulgar dari itu ya dan aku waktu foto tidak mengusahakan untuk supaya hasilnya seperti ini. Dia suka, sejauh ini dia suka. Nah, dia waktu ngelihat juga, puas dan ketawa-ketawa. Sampai sejauh ini ia memang belum menuai protes akibat posenya itu. Ia pun tidak berniat melayangkan protes kepada majalah tersebut karena menampilkan pose yang paling seksi sebagai cover depannya. Kalau memang aku nggak senang dari waktu pemotretan aku bisa ngomong. Memang aku enjoy menjalani pemotretan itu dan apapun hasilnya aku harus bersyukur. Saya rasa Lira tidak akan, Lira malah suka, karena memang dari awal kita udah bicarakan konsep, pemotretannya. Usai menyaksikan konser pianis asal Kroasia Maxim, kami bertemu dengan penyanyi Desi Fitri. Wajahnya terlihat berbinar-binar. Tidak heran karena ia baru saja menyaksikan konser Maxim yang sudah begitu lama dinanti-nantikannya. Tapi tidak hanya penampilan Maxim saja yang membuatnya begitu ceria, melainkan kehadiran seorang pria bule yang belum lama ini mengisi hatinya. Mantan kekasih Bagus Netral itu mengaku sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria asal benua Eropa. Hubungan itu berlangsung saat keduanya terlibat kerjasama. Album Rohani gue dulu yang judulnya Pure Creation tahun lalu itu kan gue tulis 4 bahasa, Inggris, Jerman, Indonesia sama Romo Inggil. Duanya sama kerjasama dengan si bule yang di sono. Di Jakarta. Dikenalin sama temen gue. Udah deh, nggak usah nanya begitu dulu, ntar gue takut diambil orang sih. Ia memang terkesan enggan membeberkan kisah asmaranya itu.
Namun dengan sedikit rayuan, akhirnya meluncur juga alasan mengapa ia akhirnya menjatuhkan pilihan pada pria bule. Orang Indonesia bibit bobot bebet sih, makanya gue agak sedih. Memperbaiki keturunan. Oh, dia nggak botak seperti Maxim namanya. Hubungan Desi dengan pria yang tidak mau ia sebut namanya itu masih tergolong baru. Tapi ia mengaku banyak menemukan hal menarik pada diri kekasihnya itu. Namun saat tak sengaja kami menyinggung-nyinggung soal mantan kekasihnya, keceriaan Desi yang sempat patah hati saat pernikahan bagus beberapa waktu lalu berganti menjadi duka. Kapan hubungannya dengan sang pria bule akan berakhir di pelaminan? Untuk yang satu itu, ia berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ya kalau Tuhan kasih, ya mau dong. Punya pacar seumur hidup. Begitulah Desi Fitri dengan kehidupan asmaranya. Masih di acara konser Maxim. Selain penyanyi bertubuh mungil ini, kami juga bertemu sejumlah selebritis yang tampak masih terkesan dengan penampilan pianis asal Kroasia itu. Mereka adalah musisi Dwiki Darmawan yang hadir bersama Ita Purnamasari istrinya, serta Soraya Haq yang memboyong suami dan putra pertamanya. Rata-rata komentar mereka hampir seragam. Kalau penampilan Maxim yang menampilkan paduan musik klasik dengan musik techno itu begitu memukau. Saya rasa Maxim ini adalah campuran daripada musik klasik sama techno. Ya itulah industri Amerika ya, kalau mau maju bentuknya klasik, tekniknya klasik, tapi dia performnya itu bisa dikatakan bisa menjual untuk segala lapisan yang menyukai segala macam musik itu aja. Lihat aja tadi ABG gitu ya, wah nggak sadar lagi nonton banyak repertoar klasik, man. Ada Rachmaninov, ada Chopin, ada apa, tapi begitu heboh gitu karena dipadukan dengan techno itu. Sosok Maxim sendiri buat Dwiki Darmawan tergolong baru. Ia mengaku baru saja mengenal Maxim saat menyaksikan penampilannya di sebuah stasiun TV khusus musik. Rupanya pesona pemuda Kroasia yang hijrah ke Perancis itu mampu memikatnya hingga ia pun tidak mau melewatkan konser perdana Maxim di Indonesia begitu saja. Gara-gara lihat di itu MTV gitu terus banyak dipromokan, jadi saya juga tertarik sekali ya untuk menonton. Dewi Huges beralih profesi. Kalau sebelumnya kita melihatnya menjadi seorang presenter, kali ini kita bisa melihatnya berjalan di atas catwalk dengan memperagakan pakaian pengantin yang dirancang khusus bagi wanita bertubuh besar. Bagaimanakah tanggapan Huges tentang profesi barunya tersebut? Pemirsa, gambar ini kami rekam di kantor desainer kondang Nelwan Anwar beberapa hari yang lalu. Wanita yang sedang mencoba gaun pengantin berwarna putih itu adalah presenter Dewi Huges. Ia tidak sedang memesan pakaian pengantin kepada Nelwan Anwar. Tidak juga berniat melaksanakan pernikahan kembali. Karena pernikahannya dengan suaminya hingga saat ini berjalan lancar dan baik-baik saja. Sebenarnya kehadiran Huges di tempat Nelwan Anwar saat itu karena ia diminta menjadi peragawati dadakan untuk mengenakan gaun pengantin yang dibuat Nelwan Anwar khusus untuk wanita bertubuh subur. Kriteria seorang model untuk gaunnya itu ada pada Huges. Jadilah Huges berkeliling-keliling dengan mengenakan gaun pengantin yang indah itu. Pengalaman baru aja, excited juga, dan seneng juga karena belajar hal baru gitu ya. Terus belajarnya sama Mas Nelwan, dia tuh kalau ngajarin tuh sabar. Terus orangnya tuh positif, iya segitu udah bagus. Bagus sekali, Huges punya kemampuan tuh gini, udah gitu-gitu. Padahal gue tahu banget jalannya pasti ngaco gitu ya. Kebetulan Huges public figure dan dia mau jadi model saya. Dan dia tampil dengan busana yang ya kayak gini, itu dilukis semua. Huges juga pingin gimana dengan badan dia itu tetap bisa diproses konsep-konsep yang saya bikin eksklusif pada busana-busana pengantin itu. Dan dia senang sekali untuk tampil gitu loh. Yang dilakukan Huges di kantor Nelwan Anwar itu baru permulaan. Pada saat peragaan busana nanti, seperti peragawati pada umumnya, ia akan berjalan di atas catwalk. Sebulan lamanya ia berlatih jalan. Untuk tubuhnya, ia juga berolahraga agar tampil prima pada saat beraksi di atas catwalk nanti. Saya luluran ya, nggak ada persiapan apa-apa, cuma Huges banyak latihan jalan, terus latihan juga treadmill. Dibilang impiannya menjadi kenyataan, sebenarnya tidak juga. Tapi ia pernah berjanji kepada teman-temannya yang berprofesi sebagai peragawati, kalau suatu saat nanti ia akan berjalan di atas catwalk. Jadi sama mereka tuh suka yang awas ya suatu hari nanti ya gue jadi model, gue bilang gitu sama mereka karena gue selalu nge-MC gitu. Terus lama-lama mereka juga jadi presenter kan, lu pada kurang ajar ya lu ya, pada ngambil kerjaan gue bilang gitu. Awas ya suatu hari gue jadi model gitu. Padahal iseng-iseng ngobrol gitu. Pas kemarin ketemu, gue mau jalan, wah mereka pada teriak, oke deh.
Untuk penampilan spesial Huges dengan pakaian yang dibuat spesial itu, pastinya ia pun dibayar spesial. Kalau boleh tahu, berapa sih Huges diberi honor untuk peragaan nanti? Enggak, karena pertemanan. Uga sih lebih ngelihat satu pertemanan, kedua pengalaman yang